Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas Diaji, Dita Diana, Cica Arafi Fatur Rahman, dan Yayan Bayu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai akut miokard infark di area keperawatan kritis. Next. Untuk akut miokard, infark miokard akut atau merupakan gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Etiologinya yang pertama, berkurangnya suplai oksigen ke miokard, kemudian meningkatnya kebutuhan oksigen tubuh. Tanda dan gejalanya yang pertama nyeri yang sangat hebat, kemudian gelisah, pusing dan keringat dingin, gangguan gastrointestinal, auskultasi jantung lemah dan jauh, adanya aritmia, dan terakhir shock. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi yang pertama, merokok, konsumsi alkohol, infeksi chlamydia, hipertensi sistemik, obesitas, kurang olahraga, dan penyakit diabetes. Kemudian faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu ada umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, ras, geografi, tipe kepribadian, dan kelas sosial. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, ada elektrokardiografi. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ekokardiografi, dan tes pencitraan. Kemudian untuk penata laksanaannya, ada penata laksanaan secara medis dan keperawatan. Untuk yang secara medis, ada menggunakan terapi oksigen, anti-angina, antiplatelet, antikoagulan, ACE inhibitor, terapi reperfusi, dan kombinasi antiplatelet dan antikoagulan. Jadi anti-angina, antiplatelet seperti itu merupakan farmakologisnya ya. Kemudian ada keperawatan. Untuk yang pertama ada aktivitas, yang kedua diet, yang ketiga bowels, yang keempat sedasi. Jadi untuk yang aktivitas itu kita memberikan terapi aktivitas pada pasien akut miokard infark, kemudian memperhatikan atau memberikan diet yang tepat pada penderita AMI, dan memberikan bowls. Untuk terapi diet, di sini ada 4 jenis makanan untuk kesehatan jantung. Nah, yang pertama, membatasi lemak dan kolesterol yang tidak sehat. Yang kedua, memilih sumber protein rendah lemak. Yang ketiga, memakan makanan lebih banyak mengandung sayur dan buah-buahan. Dan yang keempat, konsumsi biji-bijian. Ya, selanjutnya ada asuhan keperawatan. Untuk yang pertama adalah pengkajian. Kajian dibagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Pada pengkajian primer, dikaji ABCD-nya. Yang pertama airways, yang kedua breathing, yang ketiga circulation, dan yang terakhir ada disability. Untuk pengkajian sekundernya meliputi aktivitas, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, makanan atau cairan, hygiene, neurosensori, nyeri atau ketidaknyamanan, dan yang terakhir ada pernafasan. Next. Ya. Untuk pengkajiannya, yang pertama, riwayat merokok, penyakit pernafasan kronik, ada bunyi nafas bersih atau freckles. Untuk sputumnya bersih, merah, muda kental. Diagnosa keperawatannya, yang pertama ada nyeri berhubungan dengan iskemia otot jantung, yang kedua risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard, yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh,
Yang keempat, ada ansietas berhubungan dengan adanya krisis situasi. Next. Lalu, intervensi yang bisa diberikan, nyeri berhubungan dengan iskemia otot, risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh, dan yang terakhir ada ansietas berhubungan dengan adanya krisis situasi. Next. Contoh kasus, Tuan S masuk di ruang sakit pada ruang ICU pada tanggal 5 Juli 2020 dengan keluhan utama nyeri dada di sebelah kiri. Tuan S berusia 50 tahun dengan pekerjaan menjadi kabak perusdam. Tinggal di Powarno Tengah, nomor 7, Halaman Semarang. 3 jam belum dibawa ke rumah sakit, Tuan S menyebati mual, muntah, kurang lebih 100 mili berwarna putih, keringat dingin. Tuan S memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak 2003. Tuan S memiliki riwayat penyakit keluarga yaitu hipertensi yang dialami oleh almarhum ayahnya. Next. Selanjutnya pengkajian. Identitas pasien, nama Tuan S, umur 50 tahun, pekerjaan kabak persuda, status menikah, alamat Puspowarno Tengah, Sleman, Semarang. Riwayat kesehatannya, keluhan utama nyeri dada kiri, riwayat penyakit sekarang, 3 jam sebelum masuk RS, klien tiba-tiba merasakan nyeri di dada kiri dan nyeri ulu hati, mual, muntah cair 2 kali, sampai 100 mili, warna putih, keringat dingin, lalu oleh keluarganya klien dibawa ke UGD RSBK. Riwayat penyakit dahulu, riwayatnya hipertensi sejak tahun 3, rajin kontrol sebulan sekali ke dokter, pernah opnam di ruang B1 saraf RSDK selama 15 hari dengan stroke, riwayat penyakit jantung, diabetes, TBC tidak ada. Riwayat penyakit keluarga, ayah klien menderita penyakit hipertensi namun sudah meninggal. Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit DM, TBC atau jantung juga. Selanjutnya analis datanya. Dasar subjektifnya, kalian mengeluh nyeri dada kiri seperti ditekan dan nyeri ulu hati dengan skala nyeri 5, rentangnya 0 sampai 10. DO-nya ekspresi wajah tegang, klien tampak meringis, kesakitan menahan sakit. TD-nya 156/90, nadi 96 kali per menit. Etiologinya iskemik otot jantung. Masalahnya nyeri. Terus yang selanjutnya, klien mengatakan badannya terasa lemas dan mudah capek. DO-nya EKG-/nya ST lapase dan EQ patologis. Klien tampak lemah, tekanan darahnya 156/90, nadi 96 kali menit. Etiologinya penurunan kontraksi miokard. Masalahnya risiko penurunan curah jantung. Terus selanjutnya, klien mengatakan dada kiri terasa sakit dan badannya terasa lemah. DO-nya klien tampak lemah, tekanan darah 156/90, nadi 96 kali per menit. Klien betres ADL dibantu oleh keluarga dan perawat. Etiologinya ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dan kebutuhan tubuh. Masalahnya intoleransi aktivitas. Yang selanjutnya, klien mengatakan takut mati. DO-nya klien tanpa gelisah, klien tanpa tegang,
Tekanan darah 196/90, berarti 96 kali per menit. Etiologinya adanya kritis situasi, masalahnya ansietas. Selanjutnya, intervensi. Nyeri berhubungan dengan iskemia otot jantung. Yang pertama, pertahankan tirah, baring, dan posisi yang nyaman. Yang kedua, kaji tingkat nyeri klien, kualitas, durasi, dan skala. Yang ketiga, monitor TTV tiap jam. Yang keempat, beri lingkungan yang tenang dan nyaman dengan membatasi pengunjung. Selanjutnya, lancarkan terapi Benson untuk menurunkan atau mengurangi nyeri. Yang selanjutnya, kolaborasi medis untuk memberikan analgesik. Terus yang terakhir, untuk nyeri berhubungan dengan iskemia otot jantung, kolaborasi dengan pemberian oksigen. Terus untuk yang resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraksi miokard. Yang pertama, kaji ulang TTV tiap jam. Kaji ulang adanya zoonosis, akral dingin, anjurkan klien untuk istirahat, batasi aktivitas klien, berikan makanan sesuai dengan dietnya, kolaborasi dengan pemberian obat sesuai indikasi, dan terakhir kolaborasi pemberian oksigen. Next. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh. Yang pertama, catat irama, frekuensi jantung, perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah aktivitas. Batasi aktivitas saat nyeri, anjurkan klien menghindari tekanan darah abdomen, juga mengencang saat defaksi. Kaji ulang tanda dan gejala yang menunjukkan tidak toleransi terhadap aktivitas. Evaluasi EKG setiap hari. Yang terakhir, kolaborasi rujuk ke program rehabilitas jantung. Yang selanjutnya, anksietas berhubungan dengan adanya kritis situasi. Yang pertama, jelaskan tentang penyakitnya, penyebab, prosedur, pengobatan, dan lain-lain. Anjurkan klien untuk mengekspresikan perasaan takutnya. Dorong penggunaan coping mekanisme yang adaptif. Jelaskan pada keluarga untuk ikut memberikan support mental pada klien. Monitor TTV tiap jam. Yang terakhir, kolaborasi pemberian antisedatif. Selanjutnya, Selanjutnya, jurnal atau artikel pendukung intervensi yang kami ambil. Next. Jurnal dari Siwi Hidayat tahun 2019 dengan Anxiety Management in Patients with Myocardial Infarction, a Literature Review, Jurnal Medicines 17/1/16-19. Ismoyowati dan kawan-kawan tahun 2020 dengan intervensi keperawatan untuk menurunkan kecemasan pasien dengan akut myocard infarction, Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Vorikes, volume 11, nomor 4. Lalu ada upaya meningkatkan toleransi aktivitas pada pasien infrak myokard akut melalui manajemen energi di ruang intensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.